Menurut saya ini aliran politik. Aliran politik. Dan saya juga mencurigai Panji Gumilang ini memiliki faham-faham Zionis dan faham-faham Yahudi. Kadang-kadang mereka pura-pura NU, kadang-kadang mendadak Muhammadiyah. Saya juga ikut mendorong kalau negara dan pemerintah ingin membubarkan Al Zaitun. Wajib. Bubarkan, Pak. Kasus-kasus tanah banyak sudah terbukti. Mereka nyerobot tanah-tanah rakyat untuk dijadikan. Ini juga mau saya bahas ya nanti ya. Saya pernah dihubungi oleh salah satu advokat di mana beliau juga mengurus sengketa tanah antara tanah warga yang diserobot oleh pihak Mahat Al Zaitun ini. Ponpes Al Zaitun ini bukan cuma menyimpang, tapi zolim, mengambil hak orang lain, merampok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki informasi dari salah satu Gus, di mana Gus ini memberikan statement yang mengejutkan, di mana beliau ini memberikan pernyataan yang tegas bahwa Ponpes Al Zaitun ini murni gerakan politik. Murni gerakan politik dan gerakan untuk mengobok-obok akidah Islam, mengobok-obok ajaran Nabi Muhammad SAW. Begitu. Coba kita reaction dulu seperti apa pernyataan dari beliau, dan baru kita tanggapi seperti apa pernyataannya. Ini aliran apa? Menurut saya ini aliran politik. Aliran politik. Al Zaitun ini pernah dipakai oleh Orde Baru untuk mengimbangi berbagai bandul-bandul politik yang terjadi. Oh, iya? Makanya yang melindungi mereka ini adalah jenderal-jenderal dan para politisi yang menjadi warisan Orde Baru. Oh. Ini yang menjadi penguat mereka. Surat izinnya di Kemenak juga udah mau habis. Allah. Kita semua mendesak kepada Kemenak jangan perpanjang ini. Gak bener ini. Mereka ini pernah tergabung dalam negara Islam Indonesia yang ingin mengkhianati Pancasila, tapi sekarang mereka bertakiyah pura-pura Pancasilais. Na'udzubillah. Bertakiyah. Jadi apa yang dinyatakan oleh kemarin siapa namanya? Guru Gembul. Guru Gembul juga memberikan pernyataan demikian bahwa apa yang dinyatakan oleh Panji Gumilang hanya akal-akalan saja, atau itu adalah sebuah takiyah saja. Ya, bermuka dua. Karena apa yang dia sampaikan juga sama dengan beberapa informasi yang saya tangkap, yang saya juga tahu, di mana Ponpes Al Zaitun masih memiliki keterkaitan dengan NII, Negara Islam Indonesia. Begitupun dengan juga yang dinyatakan oleh Ken Setiawan kemarin. Begitu. Dan beberapa orang yang memberikan tanggapan. Nih, kurang apa lagi teman-teman? Kurang apa lagi ya kita ya? Dari pihak NU sudah angkat bicara, Muhammadiyah sudah angkat bicara, beberapa tokoh juga berbicara ya mengenai penyesatan, penyelewengan dan penyimpangan dari Ponpes Al Zaitun. Apakah Menteri Agama Indonesia atau MUI Pusat masih mau diam? Sedangkan Pak Ma'ruf Amin saja memberikan pernyataan secara tegas untuk kita semua mengusut secara tuntas kepada Ponpes Al Zaitun, meneliti. Begitu. Tetap kita tunggu teman-teman. Kita harus menunggu bagaimana kelanjutannya agar Ponpes Al Zaitun ini segera ditutup. Siapa yang ditutup? Panji Gumilangnya, dan diganti kepengurusannya. Begitu. Agar ke depan citra Islam di Indonesia masih sesuai dengan ajaran Sunni Aswaja. Allahu Akbar. Lanjut dulu. Kadang-kadang mereka pura-pura NU, kadang-kadang mendadak Muhammadiyah. Mereka bertakiyah semua. Allah. Saya juga ikut mendorong kalau negara dan pemerintah ingin membubarkan Al Zaitun. Wajib. Bubarkan, Pak. Wajib. Kasus-kasus tanah banyak sudah terbukti. Mereka nyerobot tanah-tanah rakyat untuk dijadikan. Ini juga mau saya bahas ya nanti ya. Saya pernah dihubungi oleh salah satu advokat di mana beliau juga mengurus sengketa tanah antara tanah warga yang diserobot oleh pihak Mahat Al Zaitun ini. Ya, katanya ada beberapa hektar yang itu diklaim dan diambil oleh pihak Al Zaitun. Nauzubillahi min dzalik, sampai pohon jati, karena mereka warga ini menanam pohon jati di situ teman-teman, dan sudah besar-besar mau ditebang, dan itu dihadang atau dihadangi oleh security atau pihak keamanan dari Ponpes Al Zaitun, karena itu katanya tanah milik Al Zaitun. Nauzubillahi min dzalik. Jadi mereka memang zolim teman-teman. Zolim. Ponpes Al Zaitun ini bukan cuma menyimpang, tapi zolim, mengambil hak orang lain, merampok. Nauzubillahi min dzalik. Lanjut dulu. Dijadikan atas nama pondok pesantren. Nanti akan ada yang bersaksi soal itu, mantan pengurus Al Zaitun. Lihat di TV dalam 1 minggu ke depan. Allah. Bagaimana kemudian ada beberapa ibu-ibu yang melaporkan kiainya karena dia seringkali dilecehkan secara seksual. Nauzubillah. Ini saya ungkapkan di sini karena direkam, biar pemerintah tergerak.
Betul. Ini bukan rahasia umum lagi ya teman-teman. Tetapi berita yang sudah terbit dari dulu, tetapi berusaha untuk ditenggelamkan. Berusaha untuk ditiadakan lagi. Untuk tidak dilanjutkan bagaimana proses hukumnya. Tetapi dengan kasus ini, semua akan terungkap. Allah itu maha besar, maha tahu, dan maha perkasa di dalam mengungkap suatu kemungkaran. Contohnya seperti apa yang dilakukan oleh Imam Az-Zaitun ini, Panji Gumilang ini. Saya yakin Panji Gumilang ini tidak nyenyak tidur ya. Kenapa? Hari-harinya dihantui dengan berbagai macam tentangan dari banyak kalangan. Lanjut dulu. Negara ini harus hadir Pak, kalau untuk yang begini-beginian ini, kelompok-kelompok radikal kayak gini, harus ada kehadiran negara. Betul. Kita menjaga NU supaya tidak radikal aja sudah setengah mati kok. Nah, ini kemudian yang diperlukan kehadiran negara di situ. Negara nggak hadir, selesai Pak. Kita menjadi negara autopilot. Ya. Kita pilotnya nggak ada, tapi pakai komputer aja. Nah, ini yang kemudian saya sayangkan dari negara yang kadang-kadang terlambat hadir. Oke, itu adalah pernyataan dari Gus Islah Bahrawi. Saya sepakat. Mengenai Al-Zaitun ini, saya sepakat. Betul apa yang dinyatakan oleh Islah Bahrawi ini. Dimana kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh tinggal diam dan tidak boleh acuh kepada kasus ini. Ya, nggak boleh acuh teman-teman. Saya di sini terus berbicara agar apa? Agar kasus ini tidak tenggelam. Agar tidak berhenti sesuai dengan rentang waktu gitu. Karena banyak yang berkomentar memang sebelumnya, biarin aja, tidak perlu ditanggapi. Nggak nyampe sebulan, kasus ini pasti selesai kok. Gitu, sampai ada yang komentar kayak gitu. Jadi meremehkan kekuatan netizen Indonesia. Hati-hati ya, netizen Indonesia itu bisa menggebrak apapun yang ada lagi viral. Ketika netizen Indonesia sudah bergerak, maka tidak akan ada ruang di situ untuk pengampunan. Keren sekali kata-kata saya. Mungkin itu saja video kali ini, ya, dimana saya mendapatkan informasi dari Gus Islah Bahrawi. Saya sepakat dengan hal ini. Semoga ke depan pihak pemerintahan, pihak aparat, pihak MUI, NU dan Nahdlatul Ulama bekerja sama untuk menghentikan ideologi, faham, tafsir, dan ajaran dari Ponpes Al-Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini. Syekh katanya. Syekh Profesor Dr. Kiai. Begitu kan? Dia pengennya dipanggil Syekh, teman-teman. Jadi kita panggil Syekh Panji Gumilang agar dihentikan bagaimana dia memberikan faham-faham yang menyimpang kepada santri-santrinya. Mutlak di sini santri-santrinya tidak tahu apa-apa. Santri-santrinya itu tidak tahu apa-apa. Mereka hanya orang polos yang datang ke sana untuk belajar, tetapi sampai ke sana diajari sesuatu yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Jadi kita di sini berada di pihak yang benar, yaitu membela santri-santri itu yang berusaha untuk disesatkan pola pikirnya, pola pahamnya, ideologinya oleh Panji Gumilang. Dan saya juga mencurigai Panji Gumilang ini memiliki faham-faham Zionis dan faham-faham Yahudi, di mana di situ dia sering membela kepentingan-kepentingan dari Israel atau Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Oke teman-teman, saya mengajak kalian semua untuk terus berbicara, untuk terus mengangkat tema ini agar apa? Agar ke depan segera dilakukan proses secara tegas dan ditindakkan secara tegas kepada Panji Gumilang oleh pihak yang berwenang. Contohnya seperti Menteri Agama, MUI, PBNU, dan Muhammadiyah. Serta bergerak dengan aparat negara. Begitu. Saya Ripras, apabila di video ini salah, itu murni dari kesalahan dan kekhilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.